Hai guys, kembali lagi di Ruang Kosong. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang menceritakan tentang Chun Yo-won. Ia adalah anggota demonic cult yang selalu ditindas dan menjadi target pembunuhan. Kehidupan Yo-won berubah drastis setelah ia menerima mesin nano dari keturunannya di masa depan yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Mesin nano ini memberinya kemampuan penyembuhan diri dan memungkinkannya menguasai seni bela diri dengan cepat, membuka jalan baginya untuk merebut takhta demonic cult. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang akan kami unggah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Waktu bebasmu dihilangkan selama 3 hari, lalu sampai sebelum tidur, kamu harus merasakan berat dari gurumu ini, kata guru kelompok 8 memberikan sanksi. Tapi, guru, balas Jahyun mengelak. Kamu masih berani beralasan? Balas guru kelompok 8 dengan nada dan aura seram. Memadu, balas Jahyun menurut. Nampak dari kejauhan penjaga kiri memperhatikan. Energi dalam Deon lebih kuat dari yang kubayangkan. Walau penjaga kanan mengajarinya, tetap saja aneh. Si botak itu pasti memakai Maryongdan dan energinya sudah setara 30 tahun. Tapi Deon lebih tinggi lagi dari itu. Tak mungkin Seop Maing si penenggak arak mengajarkannya sebaik itu. Tak mungkin. Jangan-jangan dia terlahir untuk menyerap semua efek dari Maryongdan. Itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Ternyata setengah darah harimau yang mengalir di tubuhnya berpengaruh juga. Ditambah permusuhan 2 calon pemimpin di grup itu. Ini akan sangat menyenangkan, gumam penjaga kiri. Aula Akademi. Makan, dimulai, teriak guru kelompok 8. Mado, seru para anggota kelompok 8. Apa ini ayam yang dimasak dengan kecap asin? Enak, gumam Deon dalam hati menikmati makanannya. Selama 14 hari aku hanya makan bubur putih. Tersiksa sekali rasanya. Omong-omong, apa Chun Moo-gyeom akan terus menatapku selama makan? Lebih baik dia menikmati makanannya sekarang. Entah karena apa dia sebegitu membenciku. Tapi aku juga tak bisa memaafkan orang-orang di 6 sekte. Kau tahu rasanya tak bisa apa-apa saat ibuku meninggal. Tunggu saja, aku akan benar-benar menginjak kalian dari sekarang. Karena makan malam sudah selesai, jadwal hari ini selesai. Semuanya bubar kecuali murid nomor 80. Jelas guru kelompok 8. Bubar! Gumam Jahyun menggertakkan gigi kesal. Ikuti aku, kata guru kelompok 8 memimpin jalan. Deon tersenyum menanggapi Jahyun. Asrama grup 8. Ada di lantai ruangan 8 ya, mudah untuk dipahami. Saat Deon memasuki asrama, hei, beraninya kau masuk tanpa izinku, tegur pangeran ketiga. Anak ini benar-benar ya, persis seperti perkiraanku. Dia punya bawahan, dia ingin jadi majikan dimanapun. Gumam Deon dalam hati siaga. Itu calon pemimpin sekte pengintai. Siapa yang di depannya? Kau tak tahu. Itu pangeran ketujuh yang terkenal. Wah, bakalan seru nih, kata para penonton. Chun Moo-gyeom dan Chun Yo-won. Gumam putri ke-6 Chun Won-ryo melihat dari kejauhan. Banyak juga yang berkumpul. Hahaha. Ayo kita mulai, gumam pangeran ketiga percaya diri. Hei si darah kotor, kau pasti tenang saat bersembunyi di ruang kesehatan, seperti penakut. Benar kan? Kenapa? Kau kesal? Dasar darah kotor, lanjutnya. Kau menghina ketua kultus, tanya Deon. Apa? Pangeran ketiga tersentak. Kau bilang darahku kotor, berarti kau menghina ketua kultus, benar kan? Lanjut Deon. Apa maksudmu? Jawab pangeran ketiga terpojok. Apa posisimu lebih tinggi daripada ketua kultus? Yang posisinya seperti langit di akademi ini. Lanjut Deon. Bukan itu maksudku. Balas pangeran ketiga melirik kerumunan penonton. Aku ingin menghina dan menginjak-injaknya di depan orang-orang, tapi dia malah menghinaku. Sekte pengintai memang bodoh, gumam putri ke-6 menanggapi. Dia marah hanya karena bocah rendahan itu. Benar-benar bodoh, gumam pangeran kedua. Dasar bocah sialan, kata pangeran ketiga mengambil ancang-ancang untuk meninju Deon. Mulutmu yang angkuh itu akan kuhan. Tiba-tiba Deon sudah meninjunya duluan. Pangeran ketiga kesakitan. Kuhan,
Kau ini mau bilang apa sih? Balas Deon tersenyum. Pangeran ketiga mengeluarkan darah dari hidung. Berani-beraninya bocah rendahan ini. Lanjutnya berteriak murka. Jurus tangan kosong, sekte pengintai. Tiba-tiba Deon sudah tidak ada di depannya. Bocah ini mau kabur? Lanjutnya, jurus peringan tubuh. Bagaimana bisa bocah rendahan itu? Gumam pangeran kedua dan pangeran ketiga terkejut. Kenapa bengong? Tangkap bocah itu. Jelas pangeran ketiga memerintahkan pengikutnya. Iya, balas para pengikutnya. Beraninya dia memukulku lalu kabur. Aku bukan manusia kalau membiarkanmu begitu saja. Lanjutnya dalam hati marah. Deon berlari ke arah hutan. Hah, kata para pengejar kelelahan. Kok larinya bisa cepat sekali? Aneh. Dia kabur sembari menjaga jarak hanya supaya tak tertangkap. Jangan-jangan. Kenapa lambat sekali? Benar-benar lambat, aku pergi sendiri, minggir kalian. Kata pangeran ketiga mendahului. Pangeran. Balas pengikutnya terkejut. Deon, aku akan menangkapmu dan menginjak wajahmu. Kemudian aku akan menghancurkan semua tulangmu. Kata pangeran ketiga dalam hati tersenyum bersemangat. Seketika Deon berhenti. Bocah sialan. Sudah selesai kaburnya? Tanya pangeran ketiga. Kabur? Balas Deon dengan senyuman dan sorot mata penuh dendam. Lucu sekali. Lanjutnya membalikkan badan dan menyerang. Apa? Pangeran ketiga tersentak. Aku masih belum perlu menunjukkan ini pada yang lain, kata Deon sambil menyerang. Seketika serangan mendadak dilancarkan. Apa ini? Kata pangeran ketiga berusaha menangkis serangan Deon. Duak! Pangeran ketiga menerima pukulan telak. Ia terdorong ke belakang. Aku bertahan dengan energi 7 tingkat tapi masih terdorong. Ternyata tenaganya tidak lemah. Bagaimana bisa? Kamu paham bela diri ini. Padahal di ujian tahap pertama dia tak punya tenaga dalam. Kenapa bisa begini? Gumam pangeran ketiga. Bagus. Seperti perkiraanku, dia kebingungan. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Gumam Deon melihat peluang. Pangeran! Panggil para pengikut pangeran ketiga khawatir. Keterampilan pedang gerakan nomor 2. Gerakan kupu-kupu berputar. Kata Deon melancarkan serangan. Deon tersentak. Dia menghindar, gumamnya. Seketika tanpa disadari, pangeran ketiga sudah siap melancarkan tinjunya. Tinju itu mendarat telak di perut Deon. Deon kesakitan. Keterampilan tangan kosong pengintai gerakan nomor 2. Pukulan beruntun. Kata pangeran ketiga melancarkan serangan selanjutnya. Deon menangkis serangan itu dengan sekuat tenaga. Ia terdorong beberapa meter. Tenaga dalamku masih kalah. Gumam Deon merasakan nyeri di tangannya. Tenaga dalamnya sebelum masuk akademi pasti sudah lebih tinggi dari murid biasa. Pasti sekarang semakin kuat setelah dia menelan pil Maryongdan. Tapi aku bisa bertahan. Aku harus terus menyerang tanpa ada celah. Lanjutnya melancarkan serangan. Dengan cepat Deon sudah berada di samping pangeran ketiga. Pangeran ketiga terkejut. Kamu lihat dia. Bagaimana dia bisa tahu jurus itu? Kata para pengikut pangeran ketiga terkejut. Dengan tangannya, Deon mulai menyerang. Pangeran ketiga dengan sigap menghindari serangan itu. Ini, kata pangeran ketiga melancarkan serangan balik. Seketika Deon terhempas. Walau gerakannya lumayan, dia masih tak tahu cara menghadapi serangan lawan. Gumam pangeran ketiga menyeringai. Aku hanya memikirkan pukulan tangan, tapi tiba-tiba dia menendang. Gumam Deon. Aku kaget karena dia memakai teknik yang tak sesuai levelnya. Tapi dia terlihat tergesa-gesa. Kata pangeran ketiga menanggapi serangan tadi. Hihi. Ternyata memang benar. Kau ini layaknya burung pipit yang hendak makan enggang. Apa dia sadar kalau aku hanya belajar 2 gerakan dan masih kurang sekali praktik? Aku terlalu meremehkan Chun Mugeum. Tak kusangka ini akibat kurang latih tanding, gumam Deon. Aku akan menyelidiki bagaimana kau bisa belajar bela diri setelah menginjak-injakmu sampai habis. Kata pangeran ketiga, mengepalkan tangannya, memulai serangan selanjutnya. Keterampilan tangan kosong pengintai gerakan nomor 5. Pukulan tiba-tiba tersembunyi. Aku harus bagaimana? Aku harus pakai gerakan apa? Gumam Deon panik.
Bahaya dari luar terdeteksi. Menyalakan AR informasi visual pengguna untuk melawan bahaya, kata Nano. Menyalakan mode darurat. Menyalakan mode perintah bertahan dari tutorial bertarung. Seketika Deon bisa menghindari serangan itu. Tanpa disadari Pangeran Ketiga, Deon sudah bersiap melakukan serangan balik. Seketika tinju Deon mendarat di dagu Pangeran Ketiga. Mata Deon terbelalak terkejut. Kata Pangeran Ketiga kesakitan. Bocah ini yang barusan kan bukan bagian jurus, gumam Pangeran Ketiga dalam hati terkejut. Ini sebenarnya apa? Tanya Deon terkejut. Ini adalah salah satu bela diri yang tertanam dalam program. Saya baru saja menjalankan tutorial tinju, jelas Nano. Tutorial? Tanya Deon tak mengerti. Artinya adalah bimbingan, balas Nano. Ini adalah hasil yang didapatkan setelah analisis gerakan lawan dalam 0,01 detik. Aku tak mengerti omongan yang sulit, tapi nama gerakan ini tinju, kan? Tanya Deon. Benar, balas Nano. Apa bisa mengganti tinju jadi keterampilan pedang? Tanya Deon. Karena analisis dan pemindaian sudah selesai, tutorial bisa dijalankan. Apa Anda setuju? Lanjutnya meminta izin. Setuju, balas Deon tersenyum. Kamu belajar teknik pukulan juga? Dasar kotor, tanya Pangeran Ketiga marah. Sepertinya banyak yang kau sembunyikan. Sekarang keberuntunganmu tak akan mempan lagi. Lanjutnya memulai serangan. Perintah gerakan, mengubah mode bertahan dari tinju menjadi keterampilan pedang. Jelas Nano menginformasikan. Aku bisa melihat gerakannya, gumam Deon dalam hati tersenyum. Seketika pukulan demi pukulan dilancarkan ke arah Deon. Namun dengan mudah Deon bisa menghindarinya. Bocah ini menghindari semua pukulanku? Dengan cepat Deon melakukan serangan balik. Seketika serangan Deon mendarat di tubuh Pangeran Ketiga. Saat menerima serangan itu, Pangeran Ketiga teringat dengan kenangan pahitnya di masa lalu. Mugeum, kalau kamu berupaya keras pemimpin kultu, maksudku ayahmu, pasti dia akan kembali perhatian padaku dan berpaling dari wanita sial itu. Kamu harus menang dalam hal apapun, mengerti? Baik, Ibu. Ini karena kamu tak melakukannya dengan benar. Ini semua karena kamu bodoh. Kalau saja wanita sialan itu tidak muncul, ini bukan salahku. Ini salahmu yang tak melakukannya dengan benar. Ini karena kamu bodoh. Kenapa kenangan buruk itu muncul di saat seperti ini? Sialan, apakah aku kalah? Aku, gumam Pangeran Ketiga terhuyung. Ia memasang kuda-kuda. Memangnya aku akan kalah dari bocah hina sepertimu? Lanjutnya melancarkan serangan. Dengan cepat Deon memukul wajah Pangeran Ketiga. Gubrak! Pangeran Ketiga terkapar. Kamu hanya bocah hina, kata Pangeran Ketiga dengan suara bergetar. Mana mungkin aku? Lanjutnya tak terima. Kamulah penyebab semua ini. Lanjutnya menutup air matanya.